Masih menjadi pertanyaan apakah Arema FC akan menyambut Liga 1 2021 tanpa adanya striker asing. Arema FC maupun tim kasta tertinggi sepak bola tanah air sebentar lagi akan berjibaku dalam gelaran Liga 1 2021 Juli mendatang. Adalah hal yang wajar jika setiap tim menginginkan adanya perombakan skuad maupun memperdalam materi pemain untuk tampil lebih baik. Namun yang menjadi pertanyaan, apakah Arema FC akan melakukan perombakan di sektor lini depan permainan mereka? Mengingat saat ini klub berjuluk Singo Edan sudah memiliki deretan penyerang berlabel Timnas Indonesia. 3 bomber Singo Edan merupakan pemain yang masuk dalam anggota Timnas Indonesia, baik senior maupun kategori usia. Ketiganya ialah Kussedia Haryudo, M. Rafli dan Dedik Setiawan. Belum lagi ditambah nama Feby Eka Putra yang masuk dalam list Timnas U23. Jika melihat kemungkinan formasi yang akan digunakan oleh Eduardo Almeida, maka skema 4-3-3 menjadi formasi ideal bagi klub kesayangan Aremania dan Aremanita ini. Nama Dedik Setiawan berpotensi untuk mengisi posisi ujung tombak penyerangan tim. Ia akan diapit oleh 2 penyerang sayap yang bertipikal pelari. Nama Kussedia Haryudo menjadi opsi yang tepat untuk dimainkan sebagai penyerang sayap. Kecepatan dan gaya main yang ngotot menjadi ciri khas pemain asli Malang tersebut. Sedangkan untuk sisi penyerang sayap lain, nama Feby Eka Putra bisa menjadi alternatif. Meskipun tergolong masih muda, namun ia sudah kenyang akan jam terbang dan pengalaman. Lantas bagaimana dengan Rafli? Striker kesayangan Sintayong di timnas ini memiliki keunikan dalam permainan Singo Edan. Jika bersama Sin, M. Rafli banyak diplot sebagai striker tunggal. Namun beda halnya ketika mengemban tugas bersama Singo Edan. M. Rafli merupakan pemain multifungsi yang dapat dimainkan dalam beberapa sektor penyerangan. Ia dapat mengembas tugas sebagai gelandang serang ataupun striker murni. Namun bersama jawara ISL 2009/2010 ini, M. Rafli lebih berperan dalam tugas pertama. Handling bola mumpuni plus memiliki postur tinggi menjadi kekuatan dari sang bomber untuk memenangkan duel di lapangan tengah. Sedangkan peran M. Rafli sendiri akan ditopang oleh Dendi Santoso yang juga merupakan bekas pemain Timnas Indonesia. Jika melihat komposisi kekuatan lini serang Arema FC, Singo Edan nampaknya tak membutuhkan adanya sosok striker asing. Namun kembali lagi, ini sebatas prediksi. Perlu diingat, Singo Edan merupakan klub yang pernah memiliki deretan striker jempolan di kompetisi sepak bola Indonesia. Nama Marcio Souza, Franco Hita, hingga Noelong Alamsyah merupakan segelintir striker yang pernah menjadi elu-eluan Aremania. Eduardo Almeida sendiri pernah mengatakan bahwa dirinya tak mempermasalahkan negara mana pemain asing itu berasal. Namun yang terpenting baginya ialah kualitas dan kemampuan untuk memahami bagaimana cara ia bermain. Tidak harus pemain dari negara mana, yang penting kualitasnya, kata Eduardo Almeida. Layak ditunggu apakah Singo Edan tetap mendatangkan seorang striker asing meski memiliki deretan striker berlabel Timnas. Tiba-tiba Felipe Americo unggah foto bersama kiper-kiper Arema dalam instastory-nya. Tampak pelatih kiper Arema itu berfoto dengan masing-masing anak asuhnya mengenakan jersey latihan. Felipe mengunggah foto portrait bersama Utam Rusdiana yang diambil dengan latar belakang tribun Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang. Berikutnya foto bersama kiper-kiper Arema lainnya, seperti Teguh Amiruddin, Kurniawan Kartika Aji, dan Andreas Francisco juga diunggahnya. Bukan cuma kiper-kiper senior Arema saja yang diajaknya berfoto. Kiper jebolan Akademi Arema, Muhammad Tegar Surya yang biasa ikut berlatih di bawah asuhannya juga diajaknya berfoto dengan latar belakang yang sama. Sebelum ini, saya tidak punya foto individu bersama kiper-kiper Arema. Saya belum pernah berfoto satu persatu, kata Felipe kepada Aremania. Saat ditanya siapa pose kiper Arema yang paling keren saat berfoto dengannya, Felipe Americo melemparkan jawaban yang cukup mengejutkan. Jawaban itu diberikannya seraya bercanda. Dalam foto, kelima kiper Arema itu berpose wajar, berdiri di samping Felipe dengan memamerkan senyum masing-masing. Selain Tegar, seluruh kiper tampak memperlihatkan deretan gigi masing-masing sebagai pose andalan. Siapa yang posenya paling keren? Jelas saya lebih ganteng. Tidak, cuma bercanda, semua pose mereka bagus, pungkas pelatih asal Brasil tersebut. Arema FC melanjutkan persiapan intensif jelang uji coba bertajuk Football Synergy melawan Rans Cilegon FC di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Minggu, tanggal 6 Juni tahun 2021. Laga uji coba ini sekaligus menjadi ujian bagi pelatih anyar Singo Edan.
Eduardo Almeida. Baru kali ini Eduardo Almeida akan mendapatkan ujian untuk tim asuhannya yang lumayan berarti. Sebelumnya, Arema menang telak 8-0 atas Malang Selection dalam laga uji coba pertama, jelang menghadapi Rans Cilegon FC. Para pemain Arema FC sudah memahami skema permainan yang diinginkan Eduardo Almeida. Mereka sudah berlatih bersama sekitar 3 pekan. Kami lebih fresh bersama pelatih baru. Dukungan para asisten pelatih yang sudah berpengalaman juga membantu proses adaptasi tim, jelas Kapten Arema FC, Ahmad Alfarizi. Namun, seperti apa skema baru yang menjadi ciri khas Eduardo Almeida, Arema FC masih merahasiakannya. Eduardo Almeida sendiri enggan bicara lebih dalam mengenai taktik dan strategi. Eduardo Almeida hanya memberikan gambaran jika tak suka mengandalkan individu pemain. Mantan pelatih Semen Padang ini ingin membuat Singoedan bermain dengan organisasi yang rapi. Bek kanan Arema FC, Rizky Dwi Febrianto, mengakui program yang diberikan Eduardo Almeida bisa dipahami. Dalam latihan, pemain dibiasakan tidak terlalu lama membawa bola. 1-2 sentuhan harus sering diperagakan, sehingga Arema FC memiliki ball possession yang bagus dan memainkan bola dengan cepat. Skema permainannya bagi saya pribadi sangat bagus. Tinggal nanti melawan Rans, kami harus transfer apa yang diberikan dalam latihan ke pertandingan. Jelas mantan pemain Kalteng Putra dan Madura United ini. Masih pasifnya Arema FC pada bursa transfer jadi perhatian sejumlah kalangan. Kedatangan Eduardo Almeida juga tak membuat tim berjuluk Singoedan itu menggeliat di bursa transfer pemain. Sampai kini, belum ada muka baru yang didatangkan, baik lokal ataupun asing. Ex-pelatih Semen Padang FC itu mengungkapkan bahwa dia dan manajemen tidak hanya diam. Sebaliknya, mereka sudah menjalani program untuk memperbaiki tim. Salah satunya dengan melihat para pemain yang sudah ada. Saya sudah melihat sebelumnya. Pemain kami latihan dan kami tidak fokus pada satu masalah, pemain, paparnya seperti dilansir laman resmi Liga Indonesia. Menurut Eduardo Almeida, setiap tim pasti selalu memiliki masalah atau kendala bahkan setiap saat, namun, dia menekankan bukan fokus pada masalahnya. Setiap waktu pasti punya masalah, terpenting adalah membuat improve. Dan kami bekerja setiap hari, ucap pelatih asal Portugal itu. Dia menjelaskan, bila dengan skuad yang ada sekarang, tim pelatih sudah menyiapkan program, baik untuk fisik dan taktik, sehingga seluruh pemain tetap mendapatkan program untuk peningkatan. Kami fokus persiapan dan tidak cukup menyelesaikan satu masalah. Kami cari solusi, sambungnya, terkait tambahan pemain. Dia mengatakan bila timnya akan mencari pemain sesuai dengan kebutuhan dan kualitas, itu yang menjadi parameter, entah itu untuk pemain lokal maupun asing. Ya pasti sesuai posisi dan kualitas, apalagi, untuk posisi saya tidak mau sampaikan. Tandasnya, Eduardo Almeida dan manajemen Arema FC sendiri tidak memiliki banyak waktu untuk mempersiapkan tim jelang Liga 1 Indonesia musim 2021/2022. Sesuai rencana yang sudah disusun PSSI dan PT LIB, kompetisi kasta tertinggi sepak bola tanah air itu akan digulirkan pada tanggal 10 Juli nanti.